Ultimate Martial Divine King, episode 121. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Hehe, anak kecil, bantulah aku. Seorang lelaki tua berjanggut putih bermata kecil tiba-tiba jatuh dari langit. Terlebih lagi, ia adalah seorang ahli dengan kekuatan Void Piercing Realm, dan entah kenapa mengucapkan kalimat seperti itu kepada Chu Hen. Hal ini benar-benar membuat Chu Hen tertegun di tempatnya. Siapa kamu? Jauhi dia, Silan, yang belum sepenuhnya pulih, berdiri, alisnya sedikit berkerut, dan matanya yang dingin penuh dengan kehati-hatian saat dia menatap orang itu. Hah, ada juga seorang gadis kecil, dan seorang gadis kecil yang cantik, hehe. Maaf, mata orang tua ini terlalu kecil, dan aku tidak melihat banyak orang. Mata kecil lelaki tua itu berkilat licik, lalu tanpa menunggu Silan berkata apa-apa, ia meraih bahu Chu Hen, si kecil, aku tidak punya banyak waktu, ikut aku dulu. Anda, suara mendesing. Sebelum suaranya jatuh, lelaki tua itu langsung membawa Chu Hen ke tanah, dan berubah menjadi bayangan yang melesat ke langit. Chu Hen, ekspresi Silan berubah drastis. Hehe, nak, jangan khawatir. Orang tua ini tidak akan menyakiti pacar kecilmu. Aku akan mengirimnya kembali kepadamu besok, hehe. Sialan, orang tua, jangan bicara omong kosong. Dia mentornya, dan aku muridnya, kata Chu Hen dengan sedikit ketidakpuasan. Cek, kamu bohongin siapa? Apa yang dilakukan guru dan murid di alam liar? Kalian sungguh menarik, lihatlah dirimu, bajumu robek-robek, dasar anak zaman sekarang. Ini semakin keterlaluan. Mendengarkan omong kosong orang lain, Chu Hen tidak bisa menahan garis-garis hitam di dahinya. Tunggu, kemana kau membawaku? Jangan khawatir, kami akan segera sampai. Dalam beberapa kedipan mata, lelaki tua berambut putih bermata kecil itu menghilang ke angkasa bersama Chu Hen. Silan berdiri di tempat yang sama, kedua tangannya yang seputih bunga lili terkepal, dan matanya dipenuhi jejak kekhawatiran yang tak berdaya. Perasaan ini agak mirip dengan apa yang terjadi beberapa tahun lalu. Namun meski begitu, pihak lain adalah pembangkit tenaga listrik teratas di tingkat Void Piercing Realm, dan Silan hanya bisa menonton tanpa daya dan tidak bisa menghentikannya. Mentor Silan, pada saat yang sama, orang-orang dari prefektur Tensei yang dipimpin oleh mentor Zuo Mo akhirnya tiba. Lei Zhen dan lainnya dari Saint Bell City ada di antara mereka. Guru Silan, apakah Anda baik-baik saja? Tanya Lei Zhen dengan sopan. Mentor, di mana Chu Hen? Di mana Chu Hen? Zhou Lu tampak gugup. Sebelumnya, ia berhasil lolos dari cengkeraman hantu darah dengan bantuan Chu Hen, tetapi Chu Hen berada dalam bahaya besar. Jika sesuatu terjadi pada Chu Hen, Zhou Lu tidak akan bisa hidup tenang selama sisa hidupnya. Mu Feng, Hao Zi, He Qingyuan, dan yang lainnya juga bingung. Teriak. Sebelum Silan dapat menjawab pertanyaan mereka, teriakan elang yang keras bergema melalui pegunungan dan sungai. Jantung semua orang berdebar kencang saat mereka mengangkat kepala untuk melihat ke langit. Tiga binatang raksasa mengembangkan sayapnya, melesat melewati kehampaan dan bergerak maju dengan cepat. Ketiga binatang itu lebarnya lebih dari 100 meter ketika mereka melebarkan sayapnya. Mereka tampak agak mirip elang, tetapi memiliki ekor ular yang panjang. Tubuh binatang itu ditutupi sisik-sisik halus, dan di bawah sinar matahari, ia berkilau seperti batu permata. Binatang roh tingkat 9, elang ular angin. Lei Zhen dari kota Saint Bell menyebutkan nama ketiga binatang itu. Nada suaranya dipenuhi ketakutan. Ada banyak binatang buas di pegunungan Danau Langit, dan tidak kekurangan binatang buas yang kuat di atas binatang buas roh. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Namun, dalam radius 100 mil dari kota Saint Bell, tingkat tertinggi binatang roh tidak akan lebih tinggi dari binatang roh tingkat 6. Sedangkan untuk binatang roh di atas tingkat 6, mereka semua berada di pegunungan yang lebih dalam. Sekarang setelah tiga binatang roh tingkat 9 muncul, semua orang terkejut. Ada orang di elang ular, teriak Mu Feng. Hah, semua orang terkejut, dan mereka melihat lagi. Benar saja, ada sekitar 20 hingga 30 orang di punggung ketiga elang ular teror angin. Mereka semua mengenakan pakaian ketat dan membawa senjata tajam di punggung mereka, dan masing-masing memancarkan aura yang sangat ganas dan tajam. Yang lebih mengejutkan lagi adalah mereka masing-masing mengenakan topeng di wajah mereka. Ketika mereka melewati kerumunan, salah satu dari mereka tanpa sadar menundukkan kepalanya dan melirik ke arah kerumunan. Meski berjauhan, semua orang tampaknya dapat merasakan tatapan dingin dan tajam di balik topeng itu. Para ahli,
para ahli sejati. Hampir semuanya memancarkan aura berdarah dan mematikan. Hanya setelah bertahun-tahun melakukan pembunuhan yang kejam, mereka dapat dianugerahi aura yang mengerikan seperti itu. Ini, Zuomo dan mentor lainnya dari prefektur Tensei saling berpandangan dan melihat keterkejutan di mata masing-masing. Itu tim elit gelap keluarga kerajaan. Beberapa kata yang jelas dan berat keluar dari mulut Zuomo. Begitu mendengar kata-kata, tim elit kegelapan keluarga kerajaan, ekspresi semua orang berubah. Semua orang di Saint Star Dynasty tahu bahwa tim elit kegelapan keluarga kerajaan adalah tim pelaksana misi tertinggi dan paling rahasia dari dinasti tersebut. Tim elit kegelapan hanya setia kepada keluarga kerajaan. Setiap anggota tim elit kegelapan keluarga kerajaan, dari lahir hingga meninggal, akan dirahasiakan informasi pribadinya. Selama mereka menjalankan misi, mereka akan mengenakan topeng. Biasanya, meskipun mereka berjalan di jalan, Anda mungkin tidak dapat mengenali mereka. Dengan begitu banyak ahli dari tim elit kegelapan, sepertinya ini bukan masalah kecil, seorang mentor dari prefektur Tensei berkata dengan hati-hati. Lebih baik kita tidak ikut campur dalam urusan keluarga kerajaan. Ayo kita kembali ke kota Saint Bell sesegera mungkin, kata Zuomo. Silan memandangi 3 elang ular angin yang menghilang ke langit. Mereka menuju ke arah Chu Hen dibawa oleh tetua misterius itu. Dengan kata lain, Chu Hen sudah berada dalam bahaya yang tak diketahui. Mentor Zuomo, ya, kau bawa mereka kembali dulu. Bagaimana denganmu? Aku akan membawa Chu Hen kembali. Apa? Semua orang tercengang. Apa sesuatu benar-benar terjadi pada Chu Hen? Silan tidak berkata apa-apa. Matanya yang indah memancarkan kompleksitas dan kesungguhan yang tak terlukiskan. Teriak, elang ular angin bergerak sangat cepat. 3 titik hitam itu bergerak cepat di pegunungan di bawah. Pegunungan dan hutan yang megah di depan mereka bagaikan lautan hijau. Di antara pegunungan yang bergelombang, puncak-puncaknya tinggi dan terjal, tebing-tebingnya ribuan kaki tingginya, dan terdapat sungai serta punggung bukit yang tak terhitung jumlahnya. Yang mulia, sepertinya itu adalah tim pelatihan dari prefektur Tensei. Pada elang ular angin di tengah, seorang pria yang mengenakan topeng perak berkata dengan hormat kepada seorang wanita berpakaian mewah yang berada di depan. Wanita itu juga mengenakan masker. Dibandingkan dengan yang lain, ada beberapa pola sederhana pada maskernya. Polanya berwarna merah dengan beberapa guratan sederhana. Bentuknya seperti kucing kecil. Rambut hitam indah wanita itu berkibar tertiup angin. Meski pakaiannya longgar, lekuk tubuhnya yang memikat masih terlihat. Meskipun dia mengenakan topeng di wajahnya, keanggunan dan keelokan alaminya masih sulit disembunyikan. Jangan khawatirkan yang lain. Misi kita adalah menangkap dewa tikus pencuri dan mengambil barangnya, kata wanita itu dengan tenang. Tak seorang pun tahu apakah ia senang atau marah. Ya, pada saat ini, di langit di atas pegunungan Tianqi, Chu Hen mencengkeram lengan lelaki tua misterius itu erat-erat. Ia tak berani berkata apa-apa. Hei, nak, kenapa kau memegang orang tua ini erat-erat? Tulang-tulang tuaku hampir patah. Saya katakan, senior, bisakah kita terbang lebih rendah? Kata Chu Hen. Hehe, jadi kamu takut ketinggian. Kamu terlalu penakut. Seberapa tinggi ini? Jangan khawatir, dengan adanya orang tua ini, kamu tidak akan jatuh dan mati. Paling-paling, tangan dan kakimu akan patah, canda lelaki tua misterius itu. Pamanmu, Chu Hen tak kuasa menahan umpatan dalam hati. Ia memandangi pegunungan menjulang tinggi dan punggung bukit terjal di bawahnya. Pegunungan yang luas dan tak terbatas itu bagaikan tulang-tulang naga yang merayap di tanah. Ada keagungan yang tak terlukiskan di dalamnya. Saya katakan, senior, mengapa Anda menangkap saya? Bisakah Anda memberitahu saya sekarang? Chu Hen sebenarnya cukup cemas, tetapi dia tidak menunjukkannya. Lagi pula, pihak lain adalah ahli top di alam penembus kekosongan, jadi akan mudah baginya untuk membunuhnya. Karena dia tahu perlawanan tidak ada gunanya, Chu Hen hanya bisa melakukannya selangkah demi selangkah. Hehe, kamu pintar sekali, nak. Jika itu orang lain, mereka mungkin akan menangis ketakutan. Orang tua ini suka junior yang berani. Lumayan juga. Kamu tidak menjawab pertanyaannya. Hehe, aku bilang padamu. Pegang erat-erat, jangan jatuh. Pria tua misterius itu mengalihkan topik. Mata kecilnya berkilat terang. Kemudian, sosoknya melesat, menggambar busur di kehampaan bersama Chu Hen, dan melesat menuju aliran sungai pegunungan di bawah. Brengsek, Chu Hen, yang terkejut, hampir terlempar keluar oleh lawannya. Jantungnya hampir copot. Lelaki tua misterius itu tertawa terbahak-bahak. Chu Hen langsung mengutuk 18 generasi leluhur lelaki tua terkutuk ini dalam hatinya satu demi satu. Swoosh! Pria tua misterius itu menyeret Chu Hen, menyeret serangkaian bayangan di kehampaan.
Kemudian, mereka tiba di pinggang sebuah sungai pegunungan. Dan di tengah perjalanan mendaki gunung, ada sebuah gua. Gua itu gelap dan luar biasa dingin. Lalu, tanpa berkata apa-apa, lelaki tua misterius itu langsung membawa Chu Hen ke dalam gua. Merasa, saat mereka berdua masuk, seekor ular piton api bertanduk satu yang besar mengeluarkan sinyal bahaya. Namun sebelum ular piton api itu dapat menyerang, lelaki tua misterius itu telah melancarkan serangan dengan telapak tangannya, dan tiba-tiba mengubah ular piton api setingkat binatang spiritual itu menjadi pasta daging. Chu Hen tanpa sadar merasakan hawa dingin di punggungnya. Kekuatan lelaki tua ini sungguh bukan untuk pamer. Sepertinya lebih baik baginya untuk lebih patuh. Hehe, orang tua, kenapa kau membawaku ke sini? Hei, anak kecil, jangan khawatir. Selama kau patuh mendengarkanku, aku janji kau bisa kembali dengan selamat. Tentu saja. Tapi senior, saya hanya murid biasa dari perguruan bela diri tingkat tinggi. Ada yang bisa saya bantu?